ya. Jadi hanya perangkat pembelajaran, kemudian video rekaman utuh, video pembelajaran edit yang di yang sudah diedit ya, yang biasanya diberi caption-caption gitu ya, sintaks-sintaks atau langkah-langkah pembelajaran, dan juga nanti setelah diupload ke web UKPPG-nya, nanti baru jelang 1 minggu kemudian nanti diberikan jadwal untuk pelaksanaan UTBK seperti itu. Ya, ini transformasi asesmen pendidikan profesi guru bagi guru tertentu ya, berfokus pada kesejahteraan guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik ya. Ini tidak perlu saya bacakan. Pendidikan profesi guru diharapkan dapat menciptakan generasi baru guru Indonesia yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Persyaratannya Bapak Ibu, UKPPG ini dapat diikuti oleh seluruh peserta program PPG yang telah selesai dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah. Ya. Kalau di PPG guru tertentu berarti Bapak Ibu nanti tahun ini akan menyelesaikan 5 modul ya. 5 modul. Kalau di UKPPG 2024 tahun kemarin itu 3 modul, sekarang Bapak Ibu ditambah menjadi 5 modul seperti itu. Ya. Tap-tap dong, tap-tap like-nya. Oke, alur penyelenggaraan PPG guru tertentu ya. Yang pertama Bapak Ibu dipanggil ya untuk menjadi peserta ya. Kemudian setelah ini lapor diri dulu ya harusnya ya, lapor diri di LPTK masing-masing bahwa Bapak Ibu siap untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Kemudian baru setelah lapor diri, nanti langsung pembelajaran mandiri. Setelah pembelajaran mandiri, semua jurnal Bapak Ibu sudah diselesaikan ya. Kemudian nanti daftar UKPPG ya. Pendaftaran UKPPG ini bisa juga langsung di ruang ruang GTK-nya ya. Kemudian nanti setelah UKPPG itu UKIN terlebih dahulu, baru setelah UKIN nanti dilanjutkan dengan UTBK. Jika tidak lulus, nanti Bapak Ibu ya, mudah-mudahan lulus semua ya Bapak Ibu ya, tidak usah retaker lagi ya. Nanti dinyatakan harus mengulang gitu ya, retaker. Ini kalau retaker harus berbayar ya. Jadi kalau sekarang gratis, kalau retaker nanti ada ada bayaran gitu ya, ada pendaftaran, ada biayanya. Kalau nggak salah untuk retaker yang tidak lulus di UTBK itu biayanya 200.000, untuk uji kinerja itu biayanya 250.000 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti harus membayar terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu tidak lulus di batch 1, nanti bisa ikut mungkin di batch 3 ya. Karena antara batch 1 dan batch 2 itu terlalu mepet waktunya biasanya. Jadi nanti untuk batch 1 di batch 3. Nanti yang tidak lulus di batch 2 itu mungkin bisa jadi kalau waktunya tidak terlalu mepet bisa daftar di batch 3 ya. Nah, kalau batch 3 misalnya tidak lulus, harus di mana? Daftar apa namanya? Waktunya. Nanti biasanya di tahun berikutnya tahun 2026 nanti dikasih waktu untuk semua mahasiswa retaker itu untuk bisa mengikuti UKPPG ya. Apakah yang tidak lulus itu hanya uji kinerjanya saja, berarti nanti hanya mengumpulkan dokumen dokumen uji kinerja dan video pembelajaran, atau yang tidak lulus di penyelesaian soal-soal UTBK-nya itu berarti nanti yang diikuti hanya UTBK-nya saja, tidak perlu dua-duanya. Atau misalnya karena sakit gitu ya, pada saat pelaksanaan tes tidak fit gitu ya, kemudian pada saat pengumpulan dokumennya itu lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga web UKPPG-nya sudah tidak bisa Bapak Ibu upload kembali. Nah, nanti berarti harus mengikuti dua-duanya. Berarti bayarnya nanti jadi 450.000 gitu ya. Jadinya 200.000 ditambah 250.000 untuk mengikuti keduanya. Gitu. Nah, ini alurnya. Yang tadi saya sampaikan, ujian tertulis nanti ada UTBK dan penilaian uraian reflektif berbasis kasus ya, namanya studi kasus reflektif ya. Untuk UTBK ini dia tadi dilaksanakan secara daring domisili ya.
daring, kemudian penilaian uraian reflektif berbasis studi kasus juga dilaksanakan secara daring melalui platform UKPPG. Kalau UTBK berarti yang apa namanya yang pilihan ganda itu secara sistem otomatis ya nanti akan keluar nilainya. Penilaiannya itu kalau untuk SJT itu ada skor 1 sampai dengan 5 gitu ya. Tapi kalau yang soal-soal PCK itu kalau benar ya dikali 5 gitu. Nah, untuk yang daring, maksudnya untuk yang studi kasus reflektif ini nanti akan dinilai oleh tim penilai ya. Tim penilai yang akan menilai studi kasus reflektif, menilai modul ajar yang atau perangkat pembelajaran yang sudah Ibu upload dan juga menilai video editing dan video rekaman utuh pelaksanaan pembelajaran. Jadi tidak secara sistem ya, untuk penilaian tiga hal tadi gitu ya. Untuk dokumen, perangkat pembelajaran, kemudian video, dan juga studi kasus reflektif itu oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Nah, untuk kisi-kisinya nanti untuk UTBK ini disusun berdasarkan model kompetensi lulusan dan 8 kompetensi lulusan PPG. Ya, ini kisi-kisinya sebenarnya hubungannya sama dengan pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu gitu ya selama pembelajaran. Misalnya ada perencanaan pembelajaran, berarti harus membuat apa gitu ya. Kemudian di perencanaan pembelajaran itu misalnya modul ajar. Modul ajar itu kan pasti ada tujuan pembelajaran gitu ya, ada rencana penilaian, kemudian ada lagi mungkin rencana pelaksanaan pembelajarannya ya itu ada di model. Kemudian nanti bagaimana penilaiannya harus menggunakan teknik apa gitu ya, harus menggunakan instrumen pembelajaran tersebut ya. Uji kinerja ya, uji kinerja tadi sudah saya sampaikan ya, semuanya sudah paham ya. UTBK ya, tadi jumlahnya 50 soal ya Bapak Ibu. 50 soal itu terdiri dari pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Waktunya 120